Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang pada saat ini sedang menyaksikan sosialisasi gratifikasi ini. Sebelum saya memulai sosialisasi ini, izinkan saya untuk sedikit memberikan pantun agar kita dapat lebih bersemangat dalam mendengarkan sosialisasi ini. Jalan-jalan ke pasar pagi, tidak lupa membeli terasi. Mari dengarkan presentasi ini untuk mengetahui apa itu gratifikasi. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung kepada paparan saya hari ini. Gratifikasi. Sebelum kita masuk ke dalam definisi, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Apakah Bapak Ibu sekalian mengenal wajah ini? Ya, benar sekali. Ini adalah Syahrini. Tentu kita familiar dengan artis yang satu ini. Bagaimana dengan yang satu ini? Gratifikasi. Saya rasa Bapak Ibu sekalian pasti pernah memahami dan mengetahui apa itu gratifikasi. Untuk itu, saya akan mengulang kembali, merefresh kembali pikiran Bapak Ibu sekalian, agar kita familiar, agar kita terbiasa dengan dampak-dampak yang timbul ketika kita melakukan gratifikasi. Berdasarkan Undang-Undang Tipikor Nomor 20 Tahun 2001 tentang pengelompokan korupsi yang terdiri dari 7 poin. Yang pertama adalah kerugian negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir adalah gratifikasi. Dan gratifikasi inilah yang pada hari ini akan saya jelaskan, baik itu secara definisi, aspek hukum, dampak yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan ketika menerima dan menemukan gratifikasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, penjelasan pasal 12B, definisi gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Apakah gratifikasi ini sama dengan suap dan pemerasan? Untuk menjelaskan hal ini, saya akan sedikit memberikan tipologi berikut ini. Ketika masyarakat atau pengusaha memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, itu disebut dengan gratifikasi. Ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara meminta sesuatu kepada masyarakat atau pengusaha, itu adalah pemerasan. Bagaimana dengan penyuapan? Disebut penyuapan ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara bersama-sama masyarakat atau pengusaha melakukan atau merencanakan sesuatu sehingga terjadi transaksional, dan itulah disebut dengan penyuapan. Gratifikasi dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas dan kewajiban. Hal tersebut sesuai dengan pasal 12B ayat 1. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK, sesuai dengan pasal 12C ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jangto Undang-Undang Nomor 20/2001. Terkait dengan definisi pegawai negeri yang disebutkan di dalam definisi tadi, pegawai negeri sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian dan Pegawai Negeri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, pegawai negeri juga disebutkan sebagai orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. Contohnya, seperti PTTB atau PTTH. Terkait dengan penyelenggara negara, terdiri dari apakah penyelenggara negara? Yang pertama, pejabat negara pada lembaga tertinggi negara. Yang kedua, pejabat negara pada lembaga tinggi negara. Yang ketiga, menteri. Keempat, gubernur. Yang kelima,
pejabat negara yang lain sesuai dengan peraturan ketentuan perundangan yang berlaku, seperti duta besar, wakil gubernur, bupati, atau wali kota. Selain itu, terdapat penyelenggara negara lainnya yang memiliki fungsi strategis, seperti komisaris direksi, pejabat struktural BUMN dan BUMD, pimpinan Bank Indonesia, pimpinan perguruan tinggi, pejabat eselon 1, dan pejabat lain yang disamakan pada lingkungan sipil militer, jaksa, penyidik, panitera, pengadilan, pimpinan proyek, ataupun bendahara proyek. Selanjutnya kita berbicara terkait dengan dampak gratifikasi. Sebelumnya, saya akan memberikan sebuah video yang menjelaskan bagaimana bentuk dampak dari gratifikasi itu sendiri. Gratifikasi adalah suap yang tertunda. Ya, gratifikasi jangan lagi dilihat sebagai hadiah tanpa maksud. Pemberian gratifikasi sangat mungkin menjadi strategi oleh beberapa oknum untuk mempermudah proyek bisnisnya tanpa ingin terlihat kotor. Memang seburuk apa dampak gratifikasi? Dari sektor pemerintahan, gratifikasi membuat pegawai negeri dan penyelenggara negara rentan berbuat tidak adil. Pejabat yang menerima gratifikasi dari korporasi bisa terjebak dalam konflik kepentingan karena merasa harus membalas budi. Masyarakat akan terkena dampak buruk dari praktik gratifikasi. Fasilitas publik yang dibangun tidak berasal dari proses tender yang transparan dan bisa merugikan masyarakat banyak. Pelayanan publik menjadi lambat, pengurusan berkas yang seharusnya bisa selesai cepat menjadi tertunda. Alhasil, praktek gratifikasi masih dilakukan untuk mendapatkan pelayanan yang seharusnya. Selain itu, dari sektor ekonomi, gratifikasi menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat. Para pelaku usaha akan berada di kompetisi bisnis yang tidak adil, akibat adanya pihak-pihak yang diutamakan karena memberi gratifikasi. Dan titik akhir dari semua ini adalah terjadinya korupsi yang akan mengganggu stabilitas ekonomi makro. Para pemodal akan ragu untuk berinvestasi. Pendapatan negara berkurang karena target pajak tidak tercapai. Ya, gratifikasi dapat memiliki implikasi seburuk itu. Gratifikasi dapat menjadi pintu masuk korupsi yang merusak kehidupan bernegara. Untuk itu, sudah saatnya kita mulai berbenah, tidak memberi dan menerima gratifikasi ilegal agar dampak buruk tidak terjadi. Untuk melaporkan gratifikasi, klik goal.kpk.go.id. Selanjutnya, sanksi apa kira-kira yang dapat diterima oleh si pemberi dan penerima? Sesuai dengan pasal 12B ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 garis miring 1999 Jangka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, penerima dapat dikenakan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit sebesar 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Terkait dengan sanksi kepada pemberi, di mana sanksi kepada pemberi di sini, tidak semua pemberi diberikan sanksi, kecuali memenuhi syarat-syarat Undang-Undang Tipikor, yaitu pada
Pasal 5 ayat 1, yaitu dikenai hukuman 1 sampai dengan 5 tahun penjara, dan pasal 13 dengan penjara maksimal 3 tahun dan denda sebesar 150 juta. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang pada saat ini sedang mendengarkan sosialisasi ini, tentunya sanksi hukum tersebut dikecualikan kepada jika kita melapor Komisi Pemberantasan Korupsi maupun UPG, Unit Pengendalian Gratifikasi. Selanjutnya adalah contoh bentuk gratifikasi. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang ada di layar ini adalah salah satu gubernur nonaktif Jambi, Jumizola, yang dihukum selama 6 tahun, di mana yang bersangkutan terbukti menerima gratifikasi kurang lebih sebesar 40 miliar. Yang selanjutnya, KPK sudah menyita 5 jet ski Bupati Mojokerto terkait dengan kasus gratifikasi. KPK juga telah memanggil ex-Bupati Bogor Ahmad Yasin dalam kasus gratifikasi. Yang terbaru adalah gratifikasi yang dilakukan oleh anggota DPR, di mana KPK memanggil Direktur Operasional PT Pupuk Indonesia Logistik. Ini yang terakhir adalah KPK telah menahan tersangka dugaan penerimaan gratifikasi di Kabupaten Subang. Yang selanjutnya, apakah Bapak Ibu sekalian yang akan saya tampilkan sebagai oknum yang melakukan gratifikasi atau menerima gratifikasi secara legal? Tentu tidak. Untuk itu, jangan lakukan atau don't menerima gratifikasi dan tidak melaporkannya. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita menerima gratifikasi? Ketika kita menerima gratifikasi, sebaiknya kita melaporkan segera dengan KPK atau UPG terkait. Untuk KPK sendiri, kita dapat mengirimkan dokumen kita kepada KPK di alamat Jalan Kuningan Persada, Kafling 4, Jakarta Selatan, maupun melalui call center di 198 ataupun website di www.gol.go.id atau bisa melalui email pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id. Pelaporan juga bisa melalui unit pengendalian gratifikasi, yaitu pada pemerintah Kota Samarinda, tepatnya di Inspektorat, dengan menghubungi nomor 0541 74 1003. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Wali Kota Samarinda nomor 39 tahun 2017 tentang pedoman pengendalian gratifikasi, di mana di dalamnya dijelaskan bahwa pelapor dapat melaporkan gratifikasi dengan mengisi formulir baik secara elektronik maupun non-elektronik. Adapun laporan paling sedikit memuat nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi, jabatan pejabat atau pegawai, tempat dan waktu penerimaan gratifikasi, uraian jenis gratifikasi yang diterima, dan nilai gratifikasi yang diterima. Baik Bapak Ibu sekalian, saya harap Bapak Ibu sekalian dapat sedikit mengrefresh lagi apa itu gratifikasi, bahayanya, dan sanksi yang diterima ketika kita melakukan gratifikasi. Untuk itu, saya mengingatkan agar kita bersama dapat menjauhi yang namanya anti korupsi, khususnya terkait dengan gratifikasi ini. Dan apabila Bapak Ibu sekalian telah menerima gratifikasi, diharapkan untuk dapat melapor kepada unit pengendalian gratifikasi yang ada di daerah Bapak dan Ibu sekalian, atau apabila Bapak dan Ibu sekalian adalah pegawai di daerah pemerintah Kota Samarinda, silahkan lapor ke UPG Kota Samarinda, tepatnya di Inspektorat Kota Samarinda. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menutup sosialisasi kita pada hari ini, saya sedikit memberikan pantun. Pantunnya adalah sebagai berikut. Jalan ke pasar naik taksi, jangan lupa bayar cukup sekali.
Mari kita semua berkomitmen sejak dini, tanamkan nilai anti korupsi. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah menyaksikan sosialisasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.